Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda, yaitu kisah legenda asal-usul Gunung Argopuro, dan juga terkait dengan sejumlah misteri dan juga mitos yang ada di Gunung Argopuro. Bagaimana legenda Gunung Argopuro ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Gunung Argopuro atau disebut juga Gunung Argapura adalah sebuah gunung berapi kompleks yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Gunung Argopuro mempunyai ketinggian setinggi 3088 meter di atas permukaan laut. Gunung Argopuro merupakan bekas gunung berapi yang kini sudah tidak aktif lagi. Puncak Gunung Argopuro adalah titik tertinggi di Pegunungan Iyang. Gunung Argopuro ini berada di rangkaian Pegunungan Iyang yang membentang dari wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan juga Kabupaten Situbondo. Dengan puncak Rengganis ada di wilayah Kabupaten Jember. Di kawasan puncak Rengganis inilah, konon menurut cerita masyarakat sekitar, bermukim Dewi Rengganis. Dewi Rengganis yang merupakan adik dari Nyi Roro Kidul. Asal-usul Dewi Rengganis masih berkaitan dengan legenda seputar Gunung Argopuro. Kini, Sang Dewi mendiami salah satu puncak di sana hingga kawasan itu disebut sebagai Puncak Rengganis. Mengenai Dewi Rengganis yang menduduki puncak Gunung Argopuro, terdapat beberapa versi cerita di baliknya. Dikisahkan bahwa Dewi Rengganis merupakan putri Raja Brawijaya. Ia sangat disayang dan kemungkinan besar tahta kerajaan akan jatuh kepada Sang Dewi. Tapi hal itu justru begitu dihindari. Hingga akhirnya keluarlah sebuah mandat untuk membangun istana di atas Gunung Argopuro. Ada yang meyakini Dewi Rengganis sebagai salah seorang putri hasil buah cinta Prabu Brawijaya dengan selirnya. Sayangnya, Dewi Rengganis bukanlah sosok putri yang diinginkan, bahkan tidak diakui. Ketika tumbuh semakin dewasa, Dewi Rengganis melarikan diri bersama patih maupun pengikut setianya. Ia pun lantas mendirikan keraton di puncak Gunung Argopuro. Di sanalah Dewi Rengganis yang konon mempunyai kebiasaan, yaitu gemar memakan berbagai jenis bunga dan nerumputan. Akhirnya berkuasa dan dibantu para dayang-dayangnya. Lokasi pendirian istana tersebut kemudian dikenal sebagai Puncak Rengganis. Begitulah cerita singkat mengenai asal-usul Dewi Rengganis yang melekat dengan legenda Gunung Argopuro. Adapun mengenai Gunung Argopuro, merupakan gunung dengan jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa. Gunung yang terkenal sangat angker. Gunung Argopuro ini menyimpan misteri legenda Dewi Rengganis. Dewi Rengganis yang konon hilang bersama 6 dayangnya. Konon, Sang Dewi bakal marah besar kalau merasa terusik ketenangannya. Pendaki yang suka usil dan mengusik, kalau tidak kesurupan, bisa jadi akan kesasar tidak karuan. Tidak hanya Sang Dewi Rengganis saja yang terkenal di kalangan para pendaki. Beberapa dayangnya pun sangat dikenal di antara para pendaki atau para penziarah. Di antaranya dayang Dewi Selendang Biru yang sering dimintai pertolongan.
Ada juga beberapa dayang yang suka menggoda para pendaki pria dengan mengajak berkencan, sehingga pendaki tersebut akan senang dan tidak mau meninggalkan Gunung Argopuro. Cerita akan lain bila dayang-dayang tersebut mengajak pendaki mandi di tengah danau Taman Hidup. Mengajak mandi dalam cuaca dingin berkabut, pendaki tersebut akan tenggelam dan ikut menjadi penghuni alam gaib. Konon Dewi Rengganis juga suka memberi keris pusaka kepada para pendaki yang sengaja datang untuk berziarah. Konon juga terdapat sebuah taman yang sangat gaib, yakni Taman Rengganis. Tidak semua pendaki dapat melihat taman tersebut. Beberapa pendaki yang pernah melihat Taman Rengganis ini merasa memasuki sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan tanaman bunga dan buah. Pendaki yang mengambil atau memetik tanaman di taman tersebut tidak akan dapat keluar dari taman tersebut. Ia hanya akan berputar-putar di tempat tersebut. Untuk itu, hindari merusak tanaman ataupun memindahkan sesuatu. Di sisi lain, masih di Gunung Argopuro, menurut cerita penduduk setempat, ada bekas landasan pesawat terbang di atas Gunung Argopuro yang kini kondisinya merana dan menimbulkan banyak korban bagi para pendaki. Adapun sejarah pembangunan landasan pesawat terbang tersebut, konon dulunya banyak memakan banyak korban, yaitu para pekerja paksa yang dibantai oleh serdadu Belanda. Apakah arwah mereka gentayangan dan juga menuntut balas? Entahlah, itu menjadi misteri hingga sekarang. Adapun lembah di Gunung Argopuro ini, sejauh mata memandang, hanya berupa hamparan ilalang dan pepohonan hutan. Dengan cuaca dingin dan berkabut setiap hari, sinar matahari tidak mampu menembusnya hingga siang hari pun terasa senja. Itulah sekilas gambaran tentang Lembah Cikasur yang menjadi tempat pembantaian para pekerja paksa di zaman penjajahan Belanda. Sebab di sekitar landasan pesawat yang dikerjakan dengan sistem kerja rodi tersebut, terkubur ratusan bahkan ribuan rakyat yang dibantai tentara kolonial Belanda. Adapun bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bekas landasan pesawat hanyalah sebuah mesin genset bekas yang berada di salah satu sudut bekas landasan. Salah satu sudut yang tersembunyi di antara semak belukar. Di badan genset tampak tertulis tahun 1912. Mungkin itulah adalah satu-satunya petunjuk masa yang ada. Bukti lain yang masih ada yakni sebuah menara pengawas yang kini sudah roboh. Sementara tidak satupun bekas bangunan tampak di sana. Sekarang kondisi bekas landasan pesawat tersebut hanya berupa lapangan terbuka yang dipenuhi ilalang setinggi orang dewasa. Landasan pesawat buatan zaman kolonial Belanda tersebut dikerjakan pertama kali oleh beberapa orang dengan upah yang sangat sedikit. Kemudian, para pekerja itu dipaksa untuk memberikan propaganda kepada penduduk desa lainnya untuk ikut dalam pembuatan landasan pesawat tersebut. Akhirnya, semua orang baik laki-laki, wanita, tua dan juga muda berduyun-duyun mendaftarkan diri bergabung. Setelah pembangunan selesai, ternyata para pekerja tersebut tidaklah dibayar dan tidak boleh meninggalkan tempat tersebut. Dengan perlakuan kasar dan berbagai macam siksaan, mereka dipaksa untuk membuat galian yang panjang untuk saluran air.
Disinilah tragedi mengerikan itu terjadi. Saat galian tanah selesai dikerjakan, tiba-tiba beberapa truk terbuka yang syarat dengan serdadu Belanda bersenjata lengkap mendekat. Para serdadu itu langsung memberondong peluru ke arah para pekerja paksa secara membabi buta. Ternyata galian itu sengaja dibuat untuk membunuh serta mengubur para pekerja itu sendiri. Hal ini dilakukan mungkin agar tempat itu tidak dibocorkan kepada para pejuang. Dalam catatan sejarah, landasan pesawat ini juga sempat dikuasai tentara Jepang. Namun menjelang kemerdekaan, akhirnya tentara Republik Indonesia juga sempat menguasainya. Mungkin karena tempatnya di pegunungan yang terpencil, akhirnya landasan pesawat itu pun ditinggalkan begitu saja. Sudah puluhan tahun, landasan pesawat di Gunung Argopuro tersebut tidak dijamah orang, bahkan kini sudah dilupakan. Menurut beberapa penduduk desa terdekat, sekarang bekas landasan pesawat di Gunung Argopuro itu sudah menjadi tempat yang angker. Hal ini selalu diingatkan penduduk kepada semua pendaki Gunung Argopuro agar tidak melintas atau berkemah di tempat tersebut. Sepintas, tempat itu memang cocok digunakan untuk berkemah. Tetapi bila nekat melakukannya disertai tindakan sembrono, maka bersiaplah untuk menerima akibatnya. Pernah suatu ketika, seorang pendaki Gunung Argopuro memetik setangkai bunga tulip tinggalan serdadu Belanda yang sedang mekar. Setelah itu, ada perasaan takut selalu mencekam hatinya. Setiap melanjutkan pendakian, dia merasakan ada langkah orang yang selalu mengikutinya. Ketika ditoleh, tak seorang pun berada di belakangnya. Kejadian lain yang sering terjadi dan sudah dianggap biasa oleh warga setempat, yaitu munculnya suara-suara aneh di malam bulan purnama. Suara itu terdengar sayup-sayup dari arah bekas landasan pesawat, seperti aba-aba baris berbaris dalam bahasa Jawa. Bila sudah demikian, dari kejauhan akan tampak bayangan orang berbaris menuju ke tengah landasan. Tetapi hanya tubuh bagian dada atas saja yang kelihatan. Kadang terdengar juga suara isak tangis yang menyayat dari bekas landasan tersebut. Anehnya, suara dan bayangan tersebut akan hilang jika diteriaki. Beberapa pencari jamur yang sempat melintas menuturkan, kejadian aneh tersebut disebabkan arwah dari para pekerja yang dibantai serdadu Belanda, arwah yang tidak tenang di alamnya. Lalu ada juga kejadian aneh antara lain, adanya pasar setan di Gunung Argopuro. Julukan yang diberikan warga setempat tidaklah berlebihan, karena pada siang hari terdengar suara berisik layaknya sebuah pasar, tepatnya di antara Cikarus menuju Cisentor dan Rawa Embek, sebuah tempat mendekati puncak Rengganis, puncak tertinggi di Gunung Argopuro. Anehnya, bila didekati, suara pasar setan itu akan menghilang dengan sendirinya. Juga tidak akan pernah ditemukan adanya pasar di situ. Bagi pendaki Gunung Argopuro yang belum pernah melewati tempat rawan tersebut akan terkecoh dan tersesat. Maka dari itu, peringatan kepada para pendaki yang berencana melakukan pendakian di Gunung Argopuro agar selalu memperhatikan larangan ataupun berbagai peringatan, terutama dari warga setempat, jika tidak ingin tersesat dan hilang. Nah, seperti itu kisah legenda, asal-usul, misteri, serta mitos yang ada di Gunung Argopuro.
Terima kasih sudah menyimak kisah legenda dan juga asal-usul serta misteri Gunung Argopuro ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda asal-usul berbagai gunung baik yang ada di tanah Jawa ataupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.